Halo semuanya, saya Jordi kembali dari Siantar dan berhasil menahan berat badan saya tidak naik ya. Saya kembali membawakan news di tempat yang proper. Kalau kemarin kita sudah membawa dengan webcam di ruangan saya, tiba-tiba ada mbak saya masuk lah, nyokap gue masuk lah. Hah? Ada suara motor, suara mesin giling. Itu emang dari kecil sih, mesin giling itu suaranya ganggu, bikin orang bangun cuy. Tapi minggu ini seperti biasa news agak gersang ya. Gue udah gak ngerti sama dunia teknologi sekarang ya. Sebenarnya gak gersang sih. Sebenarnya ada kayak Oppo, Vivo, Realme, Xiaomi, Redmi dan segala macamnya. Cuman kan kalian tidak peduli kecuali kalau ada handphonenya meledak, ya kan? Jadi kita seperti biasa membawakan berita yang ya dari sana-sana aja kayak sosial media, Samsung, Apple dan segala macamnya. Oke? Kita mulai dengan berita paling hangat di minggu ini. Ini adalah masalah Twitter. Itu sahamnya dibeli sama Elon Musk 9,2%. Ya, dan itu membuat dia menjadi individual shareholder paling besar. Yang anehnya, dia itu nggak diterima, dia menolak untuk menjadi salah satu bagian dari board director. Dia akan membeli Twitter sepenuhnya dengan tidak tahu tujuannya ke arah mana karena emang nggak jelas si Mas Elon Musk ini. Tapi yang pasti Twitter sepertinya akan menolak hal ini. Jadi dia belinya itu sekitar 42 ya. 43,4 miliar dolar atau sekitar 623 miliar. Jadi bisa dibayangkan 623 miliar bisa digunakan untuk apa aja, kayak bisa membangun rumah-rumah yang lebih baik untuk orang-orang di sini, terus kita bisa membuat Lazy Monday lebih maju, membuat dia lebih terkenal, lebih dari IGN dan segala macamnya. Tapi kita lihat aja. Tapi kalau katanya si Elon Musk, kalau emang dia tidak diterima oleh Twitter, dia akan kembali mengambil posisi dia sebagai shareholder karena dia punya power yang gede banget 9%. Dan alasan kenapa dia nggak mau jadi shareholder tuh kalau tadi gua nggak salah baca tuh karena ada keterbatasan dalam nge-tweet. Nggak mungkin dia ngekritik perusahaannya sendiri gitu. Jadi itu sedikit alasannya. Terus kita ngomongin WhatsApp baru mengeluarkan fitur baru namanya Community, di mana fitur ini terlihat seperti Discord dengan sub-channelnya. Jadi kalau kalian itu grup admin dari beberapa grup, itu kalian bisa bikin satu komunitas yang di dalamnya itu ada terdapat beberapa grup WhatsApp. Gunanya itu kalian bisa broadcast chat dengan gratis. Yang ini akan berguna banget sebenarnya untuk online shop atau tim-tim kayak kita nih di Lazy Media yang terpisah di berbagai tim, dan ini mungkin membuat kita akan bermigrasi ke WhatsApp. Tapi karena kita anaknya lain mungkin nggak dulu. Tapi ini fitur yang kalian bisa ngeliat sendiri lah, kayak kalau dari klannya sendiri itu kayak fiturnya itu satu apartemen dengan grupnya masing-masing yang tidak mungkin terjadi. Orang-orang di apartemen tuh cuek, tidak peduli satu sama lain, jadi nggak ada, itu bohongan. Terus kita ngomongin dari sisi mana lagi nih? Realme Q5 yang sebenarnya gue nggak pernah tahu Realme punya seri Q, bahkan gue baru tahu Realme ngeluarin AC di India. Ini gue nggak pengen bahas karena kayaknya juga nggak ada bau-bau masuk Indonesia. Yang gue pengen bahas adalah dia kolaborasi sama Vans, salah satu sepatu yang sudah sangat-sangat dipakai banyak orang, dan ini desainnya tuh Realme Q5 Pro ini bakal punya checkerboard design dengan warna kuning. Udah, itu cuma sekilas info. Sama halnya dengan Asus yang kemarin ngeluarin laptop tuh yang Astro something tuh keren banget, LED di belakangnya. Terus Google ternyata diam-diam itu punya aplikasi buat mindahin dari Apple iOS ke Android, dan ini tuh aplikasinya itu kalian nggak bisa cari di App Store. Jadi ini bisa temukan di unlisted atau direct link, kalian harus download sendiri. Nggak perlu kabel, tapi dia based on QR code wireless. Jadi kalau kalian mau mindahin itu semua bisa pindah kecuali message. Gue rasa ini karena iMessage sama message-nya Android itu tabrakan, jadi nggak bisa pindah. Tapi sisanya kayak foto, alamat segala macam itu bisa berpindah. Jadi dia akan berguna untuk kalian yang ingin pindah dari iPhone ke Z Fold 3 atau mungkin ke Vivo X Fold yang baru rilis di Cina atau handphone-handphone lainnya. Lanjut, ada ngomongin dari sisi Apple kabarnya akan ngerilis Mac baru pada WWDC nanti, dan ini dari Mark Gurman ini gue lihat sudah semakin bersinar namanya sejak Jon Prosser tuh udah kehilangan jati dirinya. Gue nggak ngelihat ada berita-berita leak dari Jon Prosser sama sekali lagi, dan dia menyatakan kalau salah satu kemungkinan itu adalah MacBook Air dan ada Mac Mini yang bakal diubah desainnya. Tapi sebenarnya kalau kita ngomong Mark Gurman, dia mengeluarkan beberapa statement yang menarik terkait WWDC nanti. Yang pertama kita ngomongin iOS 16 sendiri katanya nggak ada perubahan desain, jadi kemungkinan besar kita akan melihat interface yang sama selama 10 tahun.
Terus untuk masalah support, iPhone 6s, 6s Plus dan SE yang pertama akhirnya sudah dihilangkan dari list, so nggak ada lagi. Lalu perubahannya dia menyatakan akan lebih ke arah notification dan juga health tracking feature, dimana kali ini cukup erat, tidak ada yang bisa nge-leak, jadi kita belum tahu arahnya bakal kemana. Terus satu lagi itu adalah fiturnya itu multitasking interface yang ada kayak di iPad. So far sih belum ada gambaran bakal ke arah mana. Terus kalau kita ngomongin dari Apple Watch itu blood pressure monitornya itu baru bisa di 2024 walaupun kayak brand-brand lain tuh udah ngeluarin. Oke. Waze dia cuma ngeluarin kayak semacam fitur kayak retro, jadi ada 70, 80, 90 di mana 70 itu akan dipandu oleh DJ, terus mobil kita kayak fun, ada bunga-bunga gitu, terus 80 itu ada aerobik, dan juga yang 90 itu bakal dipandu oleh seorang popstar dengan mobil SUV. Dan ini dia punya kerjasama sama TuneIn juga, jadi dia udah punya playlist yang udah dikurasi kira-kira lagu-lagu apa aja akan bisa ditampilkan ketika kalian menggunakan sesuai dengan tema kalian. Walaupun gue baca ini tadi dia bilang cuman di Amerika, Prancis, dan UK, tapi kalau emang keluar dari situ kan sayang, kemungkinan akan dirilis secara global. Terus selanjutnya kita ngomongin fitur lagi, itu ada habis. Beritanya udah habis. Jadi seperti yang saya bilang di awal tadi, ini gersang sekali ya. Minggu ini tuh benar-benar gersang, nggak ada berita apa-apa, nggak ada leak apa-apa. Google Pixel 7 juga nggak akan ke Indonesia. Vivo X Fold yang menarik itu juga China only. Walaupun orang-orang bilang ini bakal menjadi killernya Z Fold 3 karena dia juga menggunakan 8 Gen 1, terus dia menggunakan layar UTG, DisplayMate ngasih rating 100% dan segala macamnya. Cuman nggak tahu, Vivo kalau nggak masukin di Indonesia kita bahas juga nggak guna. Terus Oppo Reno 8 ya berarti ya. Oppo Reno 8 juga dikabarkan menjadi yang pertama menggunakan Snapdragon 7 Gen 1. Cuman tidak ada yang bisa dibahas di minggu ini, kayak nggak ada leak lagi. John Prosser, kita perlu John Prosser. Gue rasa John Prosser saking gersangnya dia udah meninggal di padang gurun karena udah nggak ada berita lagi. Oke, itu aja news untuk minggu ini. Gue dari tadi ngebacot doang buat manjang-manjangin buat ke menit 8 doang sih, biar bisa masuk Metro. Bye guys.